Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurina Fariza. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum? Sistem hukum merupakan sistem terbuka, mempunyai kontak timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur, yaitu peraturan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Poin pertama adalah makna dan karakteristik hukum. Makna dan karakteristik dari hukum sendiri bisa menjadi dasar utama untuk mempelajari hukum. Pada hakikatnya, hukum merupakan pagar pembatas yang tujuannya agar manusia merasa aman. Nah, jika di dalam suatu negara tidak ada hukum, maka bisa terjadi kekacauan, mulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan atau adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, hukum yang terdapat di dalam suatu negara dibuat oleh pemerintah negara dalam bentuk peraturan, perundang-undangan, atau lainnya. Poin kedua adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum, di sini kita akan membahas 4 penggolongan hukum. Yang pertama, ada hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dan orang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorang. Yang kedua adalah hukum dagang atau perniagaan. Hukum dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang lain ataupun antara orang dan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan. Yang ketiga adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, dengan disertai sanksi-sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggarannya. 4. Hukum administrasi negara. Hukum ini merupakan hukum yang mengatur segala tugas atau hak dan kewajiban pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Poin ketiga adalah tujuan hukum. Nah, apa sih sebenarnya tujuan hukum? Tujuan hukum, ketika kamu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, hukum dapat bertindak sesuai dengan wewenangnya karena itu adalah tujuan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Ada 3 teori tujuan hukum. Yang pertama, teori etis. Teori ini berdasarkan pada etika. Menurut teori etis, tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Yang kedua, teori utilitas. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan. Yang ketiga, campuran dari teori etis dan teori utilitas. Menurut teori ini, hukum bertujuan menjaga ketertiban dan mencapai keadilan dalam masyarakat. Poin keempat adalah sumber hukum. Nah, sumber hukum merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Arti dari kekuatan memaksa di sini adalah apabila seseorang melanggar aturan yang ada, maka dia akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan individu serta pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah perwujudan isi atau materi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Ada 5 macam sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, traktat. Dan yang terakhir, doktrin. Poin terakhir adalah tentang tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang 1945. Bagaimana tata urutan peraturan hukum di Indonesia? Semua peraturan hukum di Indonesia mempunyai tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tingkatan tersebut disusun berdasarkan tinggi rendahnya pejabat atau lembaga negara yang membuatnya.